The Indonesian Football Federation continues to naturalize players of Dutch-Indonesian descent. Recently, Kevin Dix officially became an Indonesian citizen. Eric Thohir's knowledge, as a former Inter Milan football... Apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasi. Ya, proses naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh Indonesia turut disorot oleh media dunia, salah satunya media besar SPN. Ya, media ternama tersebut takjub dengan kinerja satset yang dilakukan oleh Erick Thohir. Pasalnya, proses naturalisasi Kevin Dix yang dianggap akan memakan waktu, nyatanya sangat cepat di luar dugaan. Ya, media SPN menyebut Indonesia beruntung memiliki ketua federasi yang memiliki latar belakang yang cukup mentereng. Pasalnya, Erick Thohir adalah mantan bos Inter Milan yang memiliki jaringan internasional. Erick Thohir juga sangat dihormati di kalangan dunia sepak bola internasional, khususnya di kota Inter Milan, Italia. Ya, hal itulah menurut media SPN yang cukup membantu Indonesia dalam hal mengurus pemain keturunan yang begitu cepat, terutama dalam hal koneksi langsung dengan pihak FIFA. Ya, baru-baru ini, Kevin Dix sudah menyelesaikan sumpah dan kini telah resmi menjadi WNI. Kevin Dix tidak sendiri. Pengambilan sumpah juga dilakukan oleh pemain keturunan timnas putri, yaitu Estela Raquel dan Noah Johanna. Ya, demi bisa debut secepatnya, di mana sumpah dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, tanggal 8 Jumat kemarin. Ya, tak butuh waktu lama, PSSI langsung mengurus perpindahan federasi dari KNPB ke PSSI. Hal tersebut agar Kevin Dix bisa debut ketika melawan timnas Jepang nanti. Ya, bagi back FC Copenhagen itu tentu menjadi berpeluang turun membela Indonesia secepatnya. Agenda tim Garuda selanjutnya adalah melawan Jepang dan Arab Saudi di SUGBK yang tinggal beberapa hari lagi. Erick Thohir pun sedang mengupayakan perpindahan federasi Kevin Dix rampung secepat mungkin. Kedatangan Kevin Dix yang kita ketahui sangat tangguh di lini belakang FC Copenhagen, termasuk saat mampu bertarung dengan tim-tim kuat Eropa di Eropa Conference League, sangat kita butuhkan. Tak hanya di dua laga tandang kita besok, tapi di laga-laga lain, ujar Erick Thohir. Ya, di balik itu, meski Indonesia kedatangan pemain 69 miliar, namun sangat disayangkan pelatih Sintayong tidak bisa menurunkan Misseger. Pasalnya pemain 121 miliar tersebut mengalami cedera hamstring. Mungkin jika Misseger bisa pulih lebih cepat, di mana Indonesia akan memiliki jajaran bek yang sangat tangguh, di mana Sintayong akan memiliki trio bek yang sangat mahal, yaitu Jaijes, Misseger, dan Kevin Dix. Ya, di sisi lain, tak cuma media dunia ternama yang menyoroti hadirnya Kevin Dix di timnas Indonesia. Ya, Hajime Moriyasu ternyata sudah memantau sejumlah pemain keturunan Indonesia dalam menyiapkan skema permainannya. Pemantauan itu tidak hanya ditujukan kepada pemain yang sudah masuk ke dalam 27 pemain Indonesia, tetapi juga Kevin Dix. Indonesia adalah negara dengan budaya sepak bola yang menggebu-gebu. Kami sedang memeriksa semuanya, termasuk pemain yang sedang dalam proses mengajukan naturalisasi yang dilakukan Indonesia, ujar Moriyasu. Ya, Moriyasu juga mengatakan kehadiran sejumlah pemain keturunan Indonesia yang sebagian besar dari Eropa membuat pertandingan melawan Indonesia akan sedikit bertambah sulit. Kami memiliki banyak pemain yang aktif di Eropa, tetapi kami menyadari ada juga banyak pemain Indonesia yang bersaing di panggung yang sama. Jadi kami siap menghadapi pertandingan dengan perkiraan itu akan menjadi pertarungan yang sulit, ucap Moriyasu. Yang menarik dinantikan, debut pemain 69 miliar tersebut. Tentu kehadiran Kevin Dix benar-benar ditunggu 280 juta supporter Indonesia. Hello President Prabowo, nice to meet you, I'm Kevin Dix. I'm finally an Indonesian citizen. I'm very proud of that, and I want to thank you for everything. Ya, hasil imbang atas Bahrain dan kekalahan atas China benar-benar membuat posisi Indonesia kini jadi lebih rumit. Sebab dengan hasil tersebut, mau tak mau tim Garuda harus bisa mengambil minimal 4 poin dari laga melawan Jepang serta Arab Saudi. Tentu saja, ini bukanlah perkara mudah, terutama saat kita bersuat timnas Jepang. Namun untuk laga melawan Arab Saudi, setidaknya peluang untuk meraih 3 poin sedikit lebih masuk akal.
Ya, walaupun juga tidak gampang, sebab dengan kondisi Arab Saudi yang tidak karuan di bawah Mancini, membuat mentalitas tim ini sedikit goyah. Akan tetapi, perlu diingat juga, kalau Federasi Arab Saudi baru saja menunjuk kembali Hervé Renard sebagai pelatih anyar. Ya jelas, sebagian besar pihak tahu seberapa ngerinya ini pelatih, meskipun di satu sisi, Hervé Renard pun juga punya tugas yang terbilang berat, karena akan langsung melakoni 2 laga away ke markas Australia dan Indonesia sendiri. Nah, soal Indonesia, pelatih asal Prancis itu diketahui cukup kaget dengan segala sorotan yang banyak tertuju kepada Indonesia. Bahkan timnas Indonesia masih menjadi tim paling populer di grup C. Tak itu saja, Hervé Renard juga kaget ketika melihat skuad Indonesia dihuni 100% pemain keturunan yang bermain di Eropa. Tak ayal jika Hervé Renard menyebut sangat pantas Indonesia bisa bersaing di grup C, meski menjadi tim paling rendah jika melihat dari sisi ranking FIFA yang berada di 130 dunia. Ya, pelatih asal Prancis itu juga menyoroti soal laga Indonesia versus Bahrain yang sampai disiarkan di 141 negara, karena baginya ini terbilang mustahil, apalagi bagi tim yang rankingnya ada di luar 100 besar, plus dari Asia Tenggara. Tapi laga Indonesia versus Bahrain seperti laga tim besar, semacam final Piala Dunia Qatar lalu yang mempertemukan antara Prancis dan Argentina. Ya, media Vietnam, Bongda 24H, baru-baru ini membuat heboh kawasan di Asia. Mereka menyindir timnas Indonesia, mereka menyarankan timnas Indonesia untuk mengutamakan gelar juara Piala AFF 2024 ketimbang lolos Piala Dunia 2026. Media Vietnam itu juga mengungkapkan bahwa Indonesia mustahil lolos karena tidak bisa mengalahkan Bahrain dan harus kalah di tangan timnas China. Kekalahan terbaru melawan China di laga keempat memberikan pukulan psikologis yang cukup berat bagi Asnawi Mangkualam dan rekan satu timnya, ujar media Vietnam. Ya, di sisi lain, media Vietnam menyebut Indonesia saja belum pernah juara AFF semenjak turnamen AFF digelar. Menurut publik Vietnam, sebaiknya Indonesia berambisi mengejar target juara AFF dengan pemain naturalisasi dibandingkan bermimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Ingat, sepak bola Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF sejak turnamen ini lahir pada 1996. Dengan bekal pemain naturalisasi berkualitas, PSSI bisa sepenuhnya memasang ambisi, mewujudkan cita-cita menjuarai Piala AFF ketimbang hanya memfokuskan segala upaya pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar media Vietnam. Halo guys, buat kalian yang pengen tampil keren dengan hoodie yang berkualitas namun harga terjangkau, coba deh check out produk yang kami jual. Tersedia banyak diskon dan pilihan macam berbagai hoodie, atau kalian tinggal klik link Shopee di keterangan deskripsi. Aparece Messi, gol, gol, gol.